Oke. Terakhir pertemuan kemarin kita sudah posting di buku besar semuanya ya. Sudah dihitung juga sudah semuanya. Nah, tahap berikutnya adalah kita akan posting atau pindahkan saldo-saldo yang ada di buku besar tadi ke daftar saldo sebelum penyesuaian. Tadi saya udah share juga di Google Classroom itu neraca lajur ya yang landscape itu. Nah, kenapa saya share di situ supaya nanti kalian tinggal copy paste-nya gampang di situ nama akunnya, nama akunnya gampang. Gitu ya. Oke, jadi kita mulai aja ya. Coba share screen dulu. Share screen. Nah, ini ya, terakhir kan sampai sini kan. Sampai nih, buku besar. Jadi kita sudah masukkan semua transaksi-transaksi yang ada di dalam jurnal khusus dan jurnal umum berdasarkan urutan jurnalnya. Jadi kita sudah pindahkan ke buku besar untuk mengkompilasi atau menjumlahkan akun-akun yang sama. Jadi kita tahu nih saldonya berapa. Nah, berikutnya dari sini, dari buku besar ini, dari buku besar ini dengan semua nama-nama akunnya, kita akan pindahkan saldo-saldo yang ada ke neraca saldo sebelum penyesuaian. Jadi, hal yang bisa dilakukan mudah sekali. Kalian cuma tinggal pindahkan nama akun dan saldonya nih. Kalau misalkan saldonya ini di debit, kita akan pindahkan ke debit. Kalau saldonya di kredit, kita akan pindahkan di kredit. Nah, untuk mempermudah, tadi saya udah share di Google Classroom, itu, nah, ada ini nih, neraca lajur atau ini nih, neraca lajur ya, yang landscape ini nih. Nah, tadi saya udah share di Google Classroom, ini supaya mempermudah aja. Mempermudah apa? Saya udah tuliskan di situ nama-nama akunnya. Jadi untuk mempermudah memindahkan, nah kalian tinggal copy aja nih. Copy nama akunnya sampai sini nih. Kalau cuma sebentarnya nggak usah copy. Nah, copy dulu ya, ulang. Oke. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 akun di halaman pertama, pindahin dulu sini. Oh, suaranya kecil, Pak. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, tinggal pindahkan aja nih. Ya, kalian tinggal pindahkan saja yang di halaman pertama tadi. Nah, terserah nih tulisannya mau disamain biar rata. Oke. Nah, lalu berikutnya yang di halaman selanjutnya lagi nih. Nah, sisanya dari beban gaji bagian penjualan sampai ke beban administrasi rupa-rupa. Copy. Jadi ada 24 akun yang dipindahkan. Sorry Pak, Holly minta di accept Pak. Oke, bentar. Nah, dah. Nah, sambil tunggu, silakan di copy dulu. Ya, yang ada di Google Classroom yang saya udah share. Nah, ini nih. Jadi yang ada di halaman pertama dari K sampai ke beban akun penjualan. Terus copy lagi dari beban gaji bagian penjualan sampai beban administrasi rupa-rupa. Jadi ada 20. Oke. Saya kasih waktu berapa? 2 menit lah ya. 2 menit untuk mengcopy nama akunnya nih. Supaya nanti setelah ini masuk jurnal penyesuaian, langsung ke sini udah berurutan. Kita nggak susah lagi, tinggal kopas-kopas aja.
silakan di copy dulu nih nama akunnya. Yang baru join, saya udah share di Google Classroom, cek. Terus pindahkan ini, copy paste aja nih dari kas, nama kasnya ini, nama akunnya, sampai ke beban angkut penjualan, pindahkan. Plus yang ini halaman keduanya nih, beban gaji sampai ke beban administrasi rupa-rupa. Nah, jadi totalnya ini ada 24 akun yang akan kita pindahkan. Nah, udah ya? Ada yang belum? Nah, kalau sudah, kalian tinggal pindahkan, nanti kita pindahkan si saldonya, angka-angkanya. Biar cepat aja lah ya. Kan tinggal kopas-kopas doang, nggak susah. Udah ya? Ada yang belum? Copy paste dari sini, nama akun dari sini. Lalu pindahkan ke sini. Terus halaman keduanya, yang dari beban ini, pindahkan ke sini. Ini sudah berurutan dari mulai namanya aset, utang, modal, pendapatan, dan beban. Ini sesuai urutan. Jadi biar nggak bingung. Oke, sudah ya. Kita akan lanjutkan kalau sudah diposting, sudah dipindahkan, balik lagi ke sini. Balik lagi kita ke buku besar, karena kita akan pindahkan dari buku besar ini ke neraca saldo atau daftar saldo sebelum penyesuaian. Nah, ini udah nama akun-akunnya udah sesuai urutan nih, sesuai urutan yang ada di buku besar. Makanya tadi saya suruh kalian copy paste dari file yang saya kasih di Google Classroom, jadi biar gampang. Oke. Sambil bantu hitung ya, kita akan pindahkan yang pertama nih, kas. Ada saldonya, kita lihat saldonya di debit ternyata 36.884.000. Atau kalau gampang kopas aja lah, copy paste ya, gampang ya. Nah, ini kas, saldonya di debit 36.884.000. Nah, kita pindahkan ke sini. Berikutnya piutang usaha. Kita lihat piutang usaha ini atau piutang dagang sama aja. Itu saldonya di debit juga nih sebesar 34. Copy paste. Atau kalian bisa ketik lah sambil juga apa ya. 34.246. Boleh tinggal ketik. Lalu berikutnya persediaan barang dagang ada di sisi debit 99.120.000. Berikutnya asuransi dibayar di muka. Di debit juga saldonya 3 juta. Nah. Terus selanjutnya akun perlengkapan toko. Di saldonya 2.320.000 di debit. Kita pindahkan lagi. Peralatan toko ada di debit juga. Kita pindahkan sebesar 43.440.000. Ya. Boleh kalau kalian nggak dibagi dua gini ya. Kalau mau dibagi dua gini berarti di filenya di copy dulu ya. Jadi ada dua biar lebih gampang kalau mau copy paste. Tapi kayaknya kalau cuma ngetik angka kan gampang ya, cepet ya. Lalu akumulasi penyusutan peralatan toko ada di kredit 10.080.000. Kita pindahkan ke daftar saldo sebelumnya. Utang dagang ada di saldonya di kredit 8.040.000. Kita pindahkan lagi ke sini. Harus sesuai dengan saldonya ya. Kalau di kredit ya kredit, kalau di debit di debit. Lalu untuk modal di kredit 143.416.000. Nah, price atau prefer 20 juta di debit. Kita pindahkan. Ini sesuai urutan, jadi kan gampang. Lalu penjualan, nah ini dari penjualan sebesar 600.054.910 rupiah. Nah, pindahkan di kredit. Ada retur penjualan dan pengurangan harga di sisi debit ternyata nih
saldonya kita pindahkan sisi debit juga. Lalu ada potongan penjualan. Potongan penjualan 4.424 di sisi debit, kita pindahkan di debit. Nah, lalu akun pembelian di debit sebesar 434.952.000 rupiah. Kita pindahkan. Setelah itu ada juga retur pembelian dan pengurangan harga di sisi kredit 2 juta. Nah, kita pindahkan sisi kredit 2 juta. Gampang ya, kalau nggak kopas-kopas doang ini. Potongan pembelian itu di kredit sebesar 500.000. Kita pindahkan lagi sini 500.000. Oke, berikutnya sudah akun utang modal pendapatan. Sekarang kita masuk di akun beban. Dimulai dari beban angkut pembelian itu 600.000 di debit. Nah, kalau beban-beban ini semua di debit. Pindahkan. Beban angkut penjualan 480. Oh. 480.000. Oke, di debit juga. Beban gaji bagian penjualan 61.680.000. Beban iklan 16.400.000. Silahkan di debit juga. Terus beban penjualan rupa-rupa 2.240.000 di sisi debit. Nah, beban gaji bagian kantor 24.240.000. Nah, lagi beban sewa di debit. Dan terakhir beban administrasi rupa-rupa 1.320.000. Nah, dah. Tinggal, nah, silakan siapa yang membantu jumlahkan, saya kasih plus poin yang berhasil menjumlahkan ini. Berarti ini berapa dulu ya? Nah, sok silakan. Saya bantu buat hitung berapa jumlahnya kalau kita pindahkan dari buku besar ke daftar saldo sebelum penyesuaian. Silahkan dijumlahkan. Kalau di biar kalkulator kalian kepake lah. Yo, saya kasih waktu berapa 5 menit ya untuk menghitung. Yang angkanya benar saya kasih plus poin. Yang bantu saya menghitung saya kasih plus poin. Silahkan dihitung. Sambil menunggu yang lain mungkin masih ada yang memindahkan. Silahkan. Berapa nih? Ada yang sudah bisa menjumlah? Berhasil menjumlah? Nah, kasih waktu 5 menit lah untuk menjumlah dulu ya. Setelah itu baru kita lanjutkan ke siklus berikutnya.
urusan dagang yang angkanya agak berantakan sih. Memang diperlukan kejelian untuk menghitung terutama ya. Dan untuk mengurutkan nama akun ini biar rapi tuh sesuai. Akunnya akun kas, itu termasuk aset, utang, modal, pendapatan, dan beban. Ini harus berurutan supaya rapi. Ini 818.946.000 bukan? Oke, siapa ini menjawab? Agnes. Oke, Agnes dapat poin. Berarti 818 juta 946 ya? Iya. Benar. Sip. Si Agnes dapat plus poin dari saya. 818 juta 946.000. Seimbang kan? Ini sudah benar nih. Sudah sesuai. Sip. Oke. Jadi setelah dari buku besar, saldo-saldo yang ada di dalam buku besar ini kita pindahkan ke daftar saldo sebelum penyesuaian, neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, ini dihitung lagi nih. Setelah saldo-saldo yang ada, dihitung debit kreditnya balance atau tidak. Kalau ternyata balance, kayak ini kan balance nih, berarti sudah tepat nih, hitungannya sudah tepat. Ya, hati-hati saat memindahkan dari buku besar ke daftar saldo sebelum penyesuaian, itu hati-hati posting debit dan kredit ini jangan sampai salah, angkanya juga jangan sampai salah. Nanti angkanya salah ya berarti nggak seimbang di sini, nggak balance. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bagaimana cara memindahkan dari buku besar ke neraca saldo sebelum penyesuaian? Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu sebelum saya lanjutkan ke siklus berikutnya. Ada? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke, sudah ya semua ya. Jangan sampai ketinggalan nih, nanti ketinggalan jauh nih kalau nggak dikerjain langsung. Oke, berikutnya kita akan coba masuk ke siklus berikutnya dari jurnal khusus, jurnal umum, terus masuk ke buku besar dihitung saldonya, kita masukkan ke daftar saldo sebelum penyesuaian. Nah, setelah itu siklus berikutnya kita akan menyesuaikan, akan masuk di yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, masih ingat nggak kalian tentang jurnal penyesuaian? Di awal transaksi ini ada nih, saya kasih datanya nih, data penyesuaian. Nah, ini masuk di jurnal penyesuaian. Berikutnya kita akan masuk nih, jurnal penyesuaian. Sebelumnya saya mau mau nanya dulu nih, akun-akun apa aja nih yang harus disesuaikan? Kan nggak semua akun tuh, nggak semua akun yang ada di sini nih harus disesuaikan. Akun apa aja nih yang harus disesuaikan? Ingat nggak? Apa aja nih yang harus disesuaikan? Udah lupa, Pak. Udah lupa? Oke, nggak apa-apa. Bisa sambil dicatat juga boleh nih. Yang pertama, akun yang harus disesuaikan itu adalah akun perlengkapan. Ya, kalian boleh tulis di sini letak lupa. Misalkan di sini kamu tulis perlengkapan. Ini harus disesuaikan. Ya, perlengkapan ini harus disesuaikan karena kita tidak tahu penggunaan barangnya seperti apa, ya. Perlengkapan. Lalu berikutnya akun yang harus disesuaikan lagi adalah penyusutan aset tetap, ya. Contohnya apa? Mobil apa? Kendaraan, mesin. Nah, itu perlu disesuaikan. Kendaraan, mesin, dan peralatan. Kendaraan, mesin, dan peralatan. Nah, kenapa harus disesuaikan? Karena ini kan penggunaannya lebih dari 1 tahun nih, bisa digunakan berulang-ulang kali untuk kegiatan
kegiatan usahanya nih. Ini perlu disesuaikan. Nah, lalu selain perlengkapan, penyusutan aset tetap seperti kendaraan, mesin, dan peralatan, itu ada akun beban dibayar di muka. Dibayar di muka itu seperti apa? Contohnya, beban sewa. Beban sewa, misalnya kamu atau usaha tersebut nyewa ruko atau nyewa tempat untuk tempat usaha. Nah, itu kan biasanya dibayarnya sekaligus tuh. Misalkan nyewa untuk 1 tahun, 2 tahun, dan sebagainya. Ya, itu termasuk di beban dibayar di muka. Ada juga selain beban dibayar di muka, itu ada selain tadi ya beban sewa, ada asuransi. Biasanya itu kan dibayar di awal kan. Asuransi dibayar di muka, makanya kan nama akunnya asuransi dibayar di muka. Terus yang keempat, pendapatan. Pendapatan yang diterima di muka. Nah, ini pernah saya bilang juga yang namanya pendapatan diterima di muka, walaupun namanya pendapatan, tapi itu bukan pendapatan. Ini pendapatan diterima muka ini termasuk utang. Ingat ya, kamu belum kerja, kamu belum melakukan kewajiban kamu dalam perusahaan, tapi kamu udah dibayar. Itu termasuk utang. Jadi harus dilunasi, harus dilengkapi, harus diberesin. Ya. Contohnya apa? Misalkan ya tadi kita menyewakan tempat pada seseorang atau pada perusahaan untuk disewa. Nah itu kan kita dapat tuh pendapatan diterima di muka. Ya. Pak, kalau down payment dibilangnya utang apa enggak, Pak? Kalau DP, kalau untuk si pelaku usaha, misalkan saya yang punya usaha gitu ya, kita dapat DP kan. Nah itu termasuk pendapatan diterima di muka. Ya kan barangnya kita belum kasih. Ya, masih di DP istilahnya dicupin dulu lah istilahnya gitu kan. Nah, itu termasuk pendapatan diterima dulu termasuk nanti ada barangnya kan dia lunasin. Dia bayar. Itu termasuk pendapatan diterima di muka. Oke. Ini yang pertama, perlengkapan penyusutan aset tetap, kendaraan, mesin peralatan, beban dibayar di muka seperti beban sewa, beban asuransi, lalu pendapatan diterima di muka. Lalu yang kelima itu beban yang masih harus dibayar. Masih harus dibayar. Contohnya apa? Gaji karyawan. Ya, tanggung gaji itu kan harus dibayar tuh. Ya kali masa kalian mempekerjakan seseorang tapi nggak dibayar. Ya, ini harus disesuaikan. Lalu ada lagi yang namanya pendapatan yang masih harus diterima. Seperti apa contohnya? Misalkan ada piutang. Piutang artinya kan kita masih punya aset di orang lain tuh kan. Ini termasuk nih. Atau misalkan pendapatan dari sewa dan sebagainya. Boleh diketik langsung aja di sini biar kalian tahu. Dan yang terakhir, nih ada 7. Yang terakhir itu adalah piutang tidak tertagih. Ini sama piutang tidak tertagih. Ini yang harus disesuaikan. Ada 7, ya, jangan lupa. Nah, kita lihat nanti dari ketujuh akun-akun yang harus disesuaikan ini, di sini ada nggak nih di data penyesuaian tanggal 31 Desember ada 6 penyesuaian nih di sini. Kita coba kerjakan satu-satu. Dimulai dari yang bagian A ya. Bagian A, nah tanggalnya ini akhir bulan, akhir periode, berarti per tanggal 31 Desember, 31 Desember berapa itu? 2016. Hari ini 30 Desember.
Kita lihat di sini ya. Di sini, di data penyesuaian tanggal 31 Desember ini, yang bagian A, kalian bisa lihat di situ, ada penyesuaian ini, pendapatan bunga dari wesel tagih yang belum diterima sebesar 80.000. Nah, dari ketujuh akun yang harus disesuaikan ini, transaksi yang A ini, penyesuaian yang bagian A ini termasuk yang mana? Perlengkapan, penyusutan aset tetap, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, atau piutang tidak tertagih. Masuk yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7? Nih, pendapatan bunga dari wesel tagih yang belum diterima. Berarti masuk ke mana? Ada yang bisa jawab? Salah nggak apa-apa lah, namanya juga belajar. Nih, pendapatan bunga dari wesel tagih yang belum diterima sebesar 80.000. Nah, ini termasuk yang mana nih? Apakah termasuk perlengkapan? Ya, bukan. Piutang bukan, Pak? Nah, betul. Masuk di piutang. Kenapa piutang? Karena pendapatan bunga dari wesel tagih yang belum diterima. Nah, ini kan aset kita nih. Dari bunga ini ya, wesel tagih nih. Ya, dari pembayaran. Nah, berarti masuk yang piutang yang mana nih? Piutang tidak tertagih atau ini pendapatan yang masih harus diterima? Yang pendapatan masih harus diterima, Pak. Nah, betul. Nah, berarti akun apa di situ yang terpengaruhi? Di situ kita masuk tadi akunnya betul piutang. Piutang bertambah, ingat lagi di aturan debit kredit. Kalau piutangnya bertambah, aset bertambah, simpan di mana? Simpan di debit kan? Piutang bertambah, berarti kita masukkan di debit. Nah, ingat, kalau di perusahaan dagang, itu kan harus lebih detail. Beda dengan perusahaan jasa. Perusahaan jasa, semua transaksi piutang, itu dicatat sebagai piutang. Nah, kalau di perusahaan dagang, nggak boleh, harus dipisah. Tadi ada piutang dagang, nah ini piutangnya bukan berasal dari piutang dagang nih. Nah, jadi harus dipisah. Piutangnya piutang apa nih? Piutang dari apa? Dari bunga. Berarti nama akunnya ada akun baru. Nanti yang muncul namanya akun piutang bunga. Kalau di perusahaan jasa kan piutang ya piutang aja, apapun itu jadi piutang, nama akunnya piutang jasa. Kalau di perusahaan dagang nggak bisa, harus dibedakan mana piutang dagang atau piutang usaha, mana piutang yang memang bukan berasal dari usaha. Nah, ini kan dari bunga nih, berarti nama akunnya piutang bunga sebesar 80.000. Kenapa disimpan di debit? Ya karena piutang bertambah, penempatannya di dalam jurnal di sisi debit. Aset bertambah kan di debit nih. Aset berkurang di kredit. Nah, berikutnya apa nih? Akun apa yang terpengaruh lagi? Di sini ada pendapatan. Berarti pendapatannya bertambah dong. Nah, ini pendapatan juga. Sama seperti piutang di perusahaan dagang, pendapatan ini kan macam-macam. Ada dari pendapatan usaha dan sebagainya. Nah, ini juga harus dipisah. Ini dari pendapatan bunga. Harus dipisah. Bukan dari pendapatan dagang. Nah, kan muncul nama akun baru di jurnal penyesuaian ini, piutang bunga dan pendapatan bunga. Kenapa piutang bunga dan pendapatan bunga? Karena transaksi ini terjadi akibat dari adanya tadi nih, pendapatan bunga dari wesel tagih yang belum diterima. Berarti piutang kita bertambah kan? Karena masih ada uang lain disimpan di sisi kredit. Pendapatan kita bertambah berarti simpan di sisi kredit. Tuh, pertama. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Yang bagian A. Tidak, Pak. Ya, oke, sip. Oke, kita masuk di bagian kedua.
Sama tanggalnya tinggal 31 Desember 2016. Nah, di sini di bagian B kalian bisa lihat nih, persediaan barang dagangan sebesar 75 juta. Persediaan awalnya ada nggak? Ada. Ini kan dihitung per tanggal 31. Per tanggal 1-nya berapa? Ada nggak? Ada nominalnya pasti. Kalau kita scroll ke daftar saldo awal, nih, persediaan barang dagang ini awal nih. Ini persediaan barang dagangan awal di tanggal 1. Nilainya beda. Berarti kan ada transaksi bertambah, berkurang, ada yang dijual, kita beli, ada jual. Nah, ada perubahan nih. Ini yang awal. Di akhir kita lihat di situ, nah, yang tadinya sekitar 90 jutaan kan, sekarang setelah dihitung di akhir 75.854.000. Nah, ini gimana cara pindahkan ke penyesuaiannya? Nah, yang ini agak perlu diperhatikan sedikit. Oke. Untuk menghitung persediaan barang dagang awal dan akhir, kalau kalian masih ingat, waktu di perusahaan jasa, di siklus penutupan, di jurnal penutup, itu ada yang namanya ikhtisar laba rugi. Ada akun ikhtisar laba rugi. Nah, itu artinya untuk menutup sesuatu, menutup akun. Ya, atau istilahnya jadi membuat nol, mengnolkan transaksi tersebut. Ya, karena sudah selesai jadi dibuat jadi nol. Ada ikhtisar laba rugi dipindahkan jadi nol. Nah, kalau di perusahaan dagang ini digunakan juga untuk menghitung persediaan barang dagang. Nah, gimana cara catat di jurnal penyesuaiannya? Nah, kita akan masukkan dulu ikhtisar laba di sisi debit, ya. Nah, ini untuk mencatat persediaan awal, yang bagian awal. Persediaan barang dagang awal tadi berapa? Awal kita catat dulu. Nanti saya jelasin kenapa harus dicatat seperti itu. Nih, persediaan barang dagangan awal itu sebesar 99.120.000 kan? Akunnya persediaan barang dagangan. Nah, ini juga awal nih. Nah, kita masukkan dulu seperti ini. Nilainya 99.120.000. Kenapa Pak ini di debit? Kenapa ini jadi kredit kan? Coba. Lalu berikutnya ada satu lagi yang harus kita catat. Persediaan barang dagangan akhir, karena ada awal dan akhir kalau di perusahaan dagang. Berapa nilainya? Yang tadi tuh. Nah, 75.854.000. Nah, di sisi debit. Berarti kreditnya ikhtisar laba ruginya sebesar sama nih. Nah, jadi nanti kita hitung di awal dan di akhir. Karena terjadi perubahan kan. Kenapa jadi begini? Kok ini dipindah jadi ke kredit? Karena nanti kalian bisa lihat di siklus selanjutnya, ini kan tadinya di debit, di kredit, artinya dinolkan dulu. Nah, itu yang dipakai yang ini. Nah, tapi cara penempatannya di jurnal penyesuaian, kita hitung dulu seperti ini. Masukkan dulu persediaan barang dagangan yang awal tadi itu kan posisinya di debit. Waktu masuk ke jurnal penyesuaian, masukkan ini di kredit. Dinolkan dulu biar seimbang. Nah, akunnya apa untuk mengenolkan tadi? Namanya ikhtisar laba rugi. Ya, nanti juga kita kalau masih ada sempat waktu review lagi tentang sampai jurnal penutup. Nah,
Lalu berikutnya sama, persediaan barang dagangan yang akhir, sisanya di akhir bulan, kita masukkan juga di jurnal penyesuaian. Tapi masukkan itu di sisi debit. Ya, ikhtisar laba ruginya di kredit. Nah, sebenarnya nanti ini kan mengurangi, ada pengurangan. Nah, begitu cara menulis atau mencatat persediaan barang dagang awal dan akhir di jurnal penyesuaian. Jangan sampai kebalik. Catat dulu persediaan barang dagang awal, tapi dibalik postingnya ya. Tadinya di daftar saldo awal itu dia di debit, ini kita pindahkan ke kredit. Nah, baru di ikhtisar laba rugikan di debit. Nah, berikutnya persediaan barang dagang akhirnya ini kita masukkan di sisi debit dan di ikhtisar laba rugikan di sisi kredit. Itu cara menulisnya di jurnal penyesuaian ya. Kayak begini nih. Awal dan akhir. Nah. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Cara mencatat persediaan barang dagangan di jurnal penyesuaian? Ya, nih perhatiin aja nanti kalian bisa lihat lagi ya. Berikutnya kita masuk di poin C, bagian C nih, asuransi yang terpakai sebesar 1 juta. Berarti kalau misalkan kita lihat dari 7 poin akun yang disesuaikan, termasuk akun yang mana nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7? Asuransi yang terpakai sebesar 1 juta. Masuk di mana dia? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7? Mana? 3. Nah, betul. Jadi di sini kan ada beban dibayar di muka. Artinya waktu pertama kita bayar asuransi itu kan istilahnya di muka tuh. Mungkin untuk 1 tahun ke depan atau mungkin untuk 2 tahun ke depan. Nah, ternyata di akhir bulan ini ternyata dari nominal yang ada asuransi yang terpakai itu sebesar 1 juta. Nah, kalau misalkan dengan kata istilah itu asuransi yang terpakai atau misalkan apapun saja akun-akun yang sudah terpakai, saya pernah bilang kalau kita masuk jurnal penyesuaian lebih enak itu dijadikan beban. Jadi supaya itu kan sudah terpakai, toh udah selesai, mending itu kita jadikan beban saja. Nah, berarti kalau ketemu asuransi yang terpakai sebesar 1 juta, berarti sebenarnya beban asuransi yang sudah kita gunakan itu sebesar 1 juta. Kita masukkan aja sebagai beban. Bisa nggak dihitung sebagai harta atau aset? Bisa. Nggak ada yang salah dua-duanya. Kalau kamu masukin sebagai beban, yang terpakai kan 1 juta. Bebannya bertambah, sisi debit. Nah, sisi kreditnya berarti asuransi dibayar di muka sebesar 1 juta juga. Ini kalau kamu catat sebagai beban ya. Tapi kalau kamu pakai sebagai aset, berarti, nah ini nih, kalau berarti kamu hitung sebagai aset itu bukan jadi beban, tapi jadi bebannya di bukan beban sih, dia lebih ke asuransi dibayar di mukanya sisanya berapa. Nah ini yang dihitung, asuransi dibayar di mukanya itu berapa. Tapi kan saya bilang lebih baik kalau lebih gampang, mending dijadiin beban semua, karena kita udah pakai. Kalau yang namanya udah kita pakai ya sudah, itu jadi beban aja. Toh juga udah kita bayar, ya nggak usah ngitung yang belum terpakai, mending yang udah terhitung yang sudah terpakai. Nah, lalu berikutnya yang bagian D nih, perlengkapan toko yang tersisa sebesar 840.000. Udah jelas berarti ini akun perlengkapan. Tapi ingat, gimana cara hitungnya? Berarti sama dong. Nih,
kita lihat peralatan di saldo, daftar saldonya berapa nominal angkanya. Salah nih. Nah ini nih. Di situ ada perlengkapan toko senilai 2.320.000. 2.320.000. Nah, sedangkan di sini di data penyesuaiannya perlengkapan toko yang tersisa sebesar 840.000. Ini perlengkapan toko sebelum dipakai 2.320.000. Ini yang tersisa jadi 840. Berarti yang kepake berapa? Hitungnya gimana? Berarti bagaimana cara hitung perlengkapan toko yang sudah terpakai? Caranya ya tadi berarti 2.320.000 dikurangi berapa? Hasilnya sisanya 840.000. Atau gini aja nih. Sebelum dipakai dan setelah terpakai. Nah, lebih gampang nih. Pada puyang-puyang. Nah, gini aja. Berarti yang terpakai berapa nih? 2.320.000 dikurangi 840.000. Berapa nih? 1.270. 1.2. Berapa nih? 1, 2, 280. 2 apa 1 berapa? 1, 2 mah enggak lah, kurang berarti 1,4. 1,4 tambah 800, 2.200.000. Berapa nih? Ayo, ada kalkulator nggak situ? Berapa? Yang terpakai. Jadi dikurangin 1,4. Berapa nih? 80, 80. Benar nggak sih? Nah, Iya, Pak. benar kan? 1,480 benar kan? 2.320 dikurangi 840, 1,480 benar nggak? Kok tidak yakin? Oh, benar nih. 14 tambah 8, 22. 22 tambah 80, 2280 tambah 40, 2320. Oke, benar. Nah, karena sudah terpakai yang tadi saya bilang, kalau di jurnal penyesuaian, mending yang sudah terpakai itu kita jadikan beban saja. Jadi namanya beban apa nih? Beban perlengkapan toko. Sebesar, nah ini nominalnya 1.480.000. Nah, karena peralatan tokonya berkurang, berarti kita simpan aktif berikutnya adalah perlengkapan toko. Berkurang sebesar 1.400.000. Dan berkurang dipakai. Jadi perlengkapan tokonya berkurang. Perlengkapan toko berkurang, kita posting di asetnya berkurang kan di kredit. Kita masukkan di kredit. Ini sebetulnya kalau di jurnal penyesuaian, kalian hati-hati dengan baca statementnya ini, baca pernyataannya penyesuaiannya seperti apa. Ya. Oke, berikutnya kita lanjut lagi di bagian E. Tanggal yang sama. Bagian E ini kalian lihat di sini. Penyusutan peralatan toko. Nah, jelas ini ya. Penyusutan aset tetap. Nah, berarti kita akan hitung nih. Penyusutan peralatan toko sebesar 7.088.000.
Berarti ingat nih, penyusutannya biasa kalau kemarin terakhir di perusahaan jasa kan ada persentase tuh per tahun dihitung misalkan 10%, 20%. Nah, ini sudah ada nominalnya ternyata. Penyusutan peralatan toko sebesar 7.088.000. Nah, berarti ini udah jadi beban. Beban penyusutan peralatan toko. Kenapa kok namanya jadi beban penyusutan peralatan toko? Karena ingat di perusahaan dagang itu harus lebih rinci, lebih detail. Ya. Ini sudah terpakai nih 7.088, ya tinggal masukkan saja di sini 7.008.000. Nah, berarti kalau namanya ada penyusutan berarti ada akumulasinya. Akumulasi penyusutan peralatan toko. 7 juta juga sama 0,88. Ini. Pokoknya semua yang sudah terpakai jadiin beban aja semua kalau di perusahaan dagang lebih gampang. Cuman nanti nama bebannya ingetin. Kayak ini kan beban peralatan toko, beban penyusutan peralatan toko. Nah, nanti ada nama beban yang memang akunnya baru, ya nggak masalah nama akun baru. Supaya lebih detail, lebih jelas. Oke, berikutnya terakhir nih berarti ya, bagian F. Gaji yang belum dibayar, yaitu gaji bagian penjualan 310.000, gaji bagian kantor 112.000. Nah, berarti udah jelas di sini nih. Berarti nih, yang nomor 5. Beban yang masih harus dibayar. Ini ya. Nah, berarti udah jelas nih, beban apa itu yang harus dibayar? Beban gaji bagian penjualan. Nah, sebesar 320.000. Nah, lalu berikutnya beban gaji bagian kantor sebesar 112.000. Nah, ingat, beban bertambah, ini kan belum dibayar, berarti kita punya utang. Utang bertambah, kita simpan di kredit. Utang. Tapi ini bukan utang usaha. Sekali lagi, kalau di perusahaan dagang harus detail. Kalau tadinya kan dia ada utang dagang tuh. Nah, sekarang ini karena ini utang ini timbul karena kita belum bayar gaji, nah berarti kita harus spesifikkan lagi nih akunnya. Berarti ini utang gaji. Bukan utang usaha nih, tapi dia utang gaji. Sebesar berapa nih? 320 tambah 112 berarti 432. Nah, tinggal di jumlahkan debit kreditnya berapa. Ayo, silahkan bantu saya lagi. Berapa nih jumlahnya? Debit dan kreditnya seimbang apa tidak? Kita kasih plus poin lagi yang menjawab dengan benar. Tadi Agnes. Nah, apa lagi nih? Ayo yang pegang kalkulator. Latihan pakai kalkulator. Nanti juga ujian pakai kalkulator nggak apa-apa. Silakan. Ada. Berapakah total debit dan kreditnya? Berapa ratus juta?
Ada yang berhasil menghitung? 185, 54. 185 berapa? 54. 054 gini. Iya. 185 054. Oke, benar lagi. Saya kasih plus poin lagi. Ya. 054. Nah, tetaplah kita seimbang. Nah, selesai materi hari ini. Ada beberapa menit lagi, ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang jurnal penyesuaian? Nanti di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan lagi. Ya nggak? Tentang jurnal penyesuaian. Ada? Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Nah, jadi sebagai penutup, jangan lupa kalau kalian membuat jurnal penyesuaian, itu yang pertama harus diperhatikan adalah ini. Data penyesuaian ini. Ya. Nah, dilihat, memang ini kan namanya juga contoh soal ya. Tapi mungkin dalam kondisi di mana perusahaan itu benar-benar berjalan, kalian melihat situasi dan kondisi. Nah, ada juga data-data yang sebenarnya mungkin tidak masuk ke dalam jurnal penyesuaian. Makanya harus ingat, ada 7 yang harus disesuaikan. Selain ke-7 ini, berarti nggak usah disesuaikan. Yang pertama, perlengkapan itu harus disesuaikan. Ya, penyusutan aset tetap nih, kendaraan, mesin dan peralatan juga ini harus disesuaikan. Beban dibayar di muka seperti beban sewa, asuransi dan sebagainya. Lalu pendapatan diterima di muka itu kan sebagai utang tuh, itu juga harus dicatat. Lalu beban-beban yang masih harus dibayar kayak tadi belum bayar gaji karyawan, nah itu harus dicatat juga. Atau ada beban-beban lain lah selain gaji karyawan, mungkin ada yang harus dibayar, itu juga harus dicatat. Lalu keenam, pendapatan yang masih harus diterima, ada piutang kayak tadi pendapatan bunga atau dari piutang bunga. Nah, ada juga piutang tidak tertagih. Nah, ini harus dicatat. Selain ke-7 ini nggak usah dicatat. Walaupun mungkin pada kenyataannya mungkin ada banyak nih. Nah, kamu bisa harus analisis satu-satu. Ini dimasukkan ke jurnal penyesuaian atau tidak. Karena kan ini cuma contoh. Nah, terus untuk jurnal penyesuaian di perusahaan dagang ini yang harus diperhatikan yang ini. Yang persediaan barang dagangan ya. Persediaan barang dagangan yang pertama ini harus dilihat yang awal berapa, yang akhir berapa. Nah, itu diperhatiin nih. Cara catatnya seperti ini. Ya, catat dulu awalnya, tapi dipindahkan dari daftar saldo tadinya di debit, pindahkan ke kredit. Lalu persediaan barang dagang akhir, ini kan persediaan akhir barang dagang, pindahkan juga ke sini, tapi sisinya debit. Nah, lalu berikutnya transaksi-transaksi atau penyesuaian apapun yang dalam tanda kutip itu sudah kita gunakan, lebih baik catat sebagai beban. Ya, karena kita sudah gunakan itu, mending jadikan beban. Ya, kayak seperti contohnya ini kan, beban asuransi jadiin aja. Boleh nggak dicatat sebagai aset? Boleh sebenarnya. Tapi ya nggak masalah juga kalau memang kalian mau mencatat sebagai aset, ya nggak apa-apa. Berarti bukan asuransi terpakai, di sini catatannya nanti beda lagi. Ya. Tapi kan daripada ribet, saya kasih yang lebih mudah. Terus perlengkapan juga sama, yang udah kepake, ya udah jadiin beban aja lah, pokoknya semuanya jadiin beban. Lalu penyusutan juga sama, jadi beban penyusutan, ya peralatan toko, terus diakumulasikan berapa banyak nih penyusutannya. Lalu berikutnya belum utang gaji yang harus dilunasi ini ya. Oke, jadi hari ini cukup sampai di jurnal penyesuaian. Nah, saya posting di Google Classroom. Ini sebagai bukti saja kalian sudah mengikuti kelas hari ini. Nah, silakan disubmit. Ya, yang tadi kita kerjakan bersama-sama, segera disubmit. Sebagai bukti ya kalian sudah
mengikuti kelas. Ya, dan saya pun kan nggak kasih PR, kan enak begitu. Ya, daripada nanti saya kasih PR, nanti kalian ikuti tutorial dari saya sambil belajar, sama-sama belajar. Jadi kalian tinggal submit, selesai. Nah, saya posting ya di kelas 12 yang IPA ataupun IPS, nanti saya sudah posting. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita akhiri, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas atau lanjutkan ke, tadi kan sudah sampai jurnal penyesuaian, nanti kita akan posting lagi, hitung di buku besar, nanti saldonya setelah penyesuaian jadi berapa tuh, kan pasti ada perubahan tuh, dari sebelum dan sesudah. Ya semoga kita masih ada waktu lah, sekarang kan tanggal 6 ya, 6, ke depan 13, 20, 27, 13, 20, 27, sekitar 3 kali pertemuan lagi lah. Ya. Plus nanti mungkin saya kasih kuis. Ya, oke, seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Karena waktunya sudah lebih 2 menit. Sudah lebih. Ada? Ya, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih buat hari ini. Silahkan dikumpulkan hasil kerjanya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke? See you next meeting. See you Thank you, next week. Pak. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Iya, Pak. Thank you, Pak.